Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral mu'minina ibadallah. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-14 dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala kita masih diberikan nikmat hidayah dan kesempatan untuk tetap berpuasa sebagai kewajiban kepada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Semoga dengan puasa Ramadan ini melahirkan kita sebagai insan yang bertakwa dan semakin bertakwa, karena ketakwaan adalah bukti seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala juga berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral mu'minina rahimakumullah. Di samping itu kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri teladan kita yang mana Allah telah memujinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini sebagaimana yang telah masyhur di telinga kita, sebagaimana yang kita sudah mengetahui bahwa bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala juga mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Juga firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dikarenakan bulan ini bulannya Al-Quran, bahkan sebelum diwajibkan Ramadan, Al-Quran diturunkan di bulan ini. Jauh sebelum diwajibkannya puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah, Al-Quran telah diwajibkan pada bulan Ramadan ini. Maka tentu perlu kita mengetahui adab-adabnya. Apa saja adab bagi orang yang membaca Al-Quran? Karena seseorang yang tidak mengetahui adab, dia tidak akan membaca Al-Quran dengan penuh kebaikan. Dia tidak akan membaca Al-Quran dengan penuh perhatian, dikarenakan dia tidak mengetahui adab-adabnya. Namun sebelum kita melihat adab-adab membaca Al-Quran, adab tilawah Al-Quran, ada baiknya kita menyebutkan di antara manfaat Al-Quran bagi kita, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang Al-Qur'anul Karim di dalam surat Yunus, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah datang kepada kalian nasihat yang datang dari Rabb kalian. Yang dimaksud dengan nasihat di sini adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Penyembuh bagi kalian, kata Allah. Penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam hati. Seseorang kalau sakit hatinya, obatnya yang paling manjur adalah Al-Quran. Karena penyakit hati ada dua, yaitu penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Maka obatnya adalah Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Yunus, wa shifa'un lima fis sudur wa hudan. Dan juga Al-Quran menjadi petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang lain yang redaksinya atau maknanya hampir sama,
Allah Ta'ala mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ini berada di dalam surat Al-Isra. Allah Ta'ala mengatakan, telah kami menurunkan Al-Quran yang di dalamnya ada penyembuh, ada syifa, dan ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Juga masih di dalam ayat surat yang sama, Allah Ta'ala mengatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Jadi siapa yang ingin menuju jalan yang lurus, maka jalannya adalah menempuh Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Bahkan Allah Ta'ala lebih daripada itu, ma'asyiral mu'minin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran adalah ruh. Sebagaimana jasad kita butuh ruh, maka sebaik-baik ruh bagi jasad kita adalah Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Rasulullah Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan ruhan di situ di dalam firman Allah surat Asy-Syura adalah Al-Quranul Karim. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dahulu engkau tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tetapi kemudian kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Jadi Al-Quran selain dia jiwa, ruh bagi jasad kita, dia pun cahaya. Maka orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, Allah berikan kepada dia cahaya, sehingga dia bisa berjalan di atas kebenaran. Sebagaimana tadi kata Allah, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tetapi kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya supaya bisa kami berikan petunjuk kepadanya, kepada hamba yang telah kami kehendaki. Maka agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentu kita mesti rajin membaca Al-Quranul Karim, khususnya di bulan Ramadan ini. Ini sudah pernah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Oleh karenanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas adab terhadap Al-Quranul Karim ketika kita membacanya. Yang pertama, ma'asyiral mu'minin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adabnya adalah al-ikhlas. Itu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikarenakan membaca Al-Quran adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah. Ibadah harus diarahkan, harus ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Bayyinah yang insyaallah kita telah hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah saja dalam keadaan ikhlas menuju agama yang lurus. Jadi yang pertama, membaca Al-Quran kita harus ikhlas. Jangan sampai kita membaca Al-Quran karena ingin dipuji sebagai orang yang pandai membaca Al-Quran. Yang kedua, adabnya ma'asyiral mu'minin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, menghayati makna-maknanya. Karena Al-Quran jika tidak dihayati maknanya, bagaimana kita akan mengamalkannya? Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Muhammad, kata Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak merenungkan, menghayati, mentadabburi Al-Quran? Atau apakah di dalam hati mereka ada kunci, ada gembok, sehingga mereka tidak bisa merenungkan, menghayati isi kandungan Al-Quranul Karim? Ini adab yang kedua. Agar kita bisa merenungkan Al-Quran, maka ingat adab yang ketiga, yaitu membaca Al-Quran dengan tertil, dengan tidak cepat-cepat. Dengan tidak cepat-cepat, tanpa memperhatikan hukum tajwid, tanpa memperhatikan wakaf dan ibtida, di mana kita berhenti dan di mana kita mulai. Allah Ta'ala mengatakan, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil, yaitu dengan perlahan. Dengan perlahan. Jangan sampai membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Karena
tergesa-gesa membuat seseorang susah dari merenungkan, mentadabburi isi Al-Quran Al-Karim. Kemudian ma'asyiral mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab kita terhadap Al-Qur'anul Karim membaca dalam keadaan suci. Karena Allah taala mengatakan di dalam surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Qur'an tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang dalam keadaan suci. Suci dari najis. Suci dari najis. Jadi adabnya sebelum membaca Al-Quran kita berwudu terlebih dahulu. Bahkan Imam Malik rahimahullah setiap kali beliau akan belajar hadis dan ilmu yang lainnya, beliau berwudu terlebih dahulu. Tentu belajar kalamullah, belajar firman Allah lebih layak untuk kita berwudu. Jadi jangan sampai ada di antara kita membaca Al-Quran tanpa berwudu. Apalagi dalam keadaan hadas besar. Sedangkan dalam keadaan hadas kecil, membaca Al-Quran tidak baik. Kita tidak katakan haram, tapi kita katakan tidak baik. Kecuali bagi mereka yang baca Al-Quran dengan menyentuh mushaf, maka menurut pendapat yang benar kata para ulama adalah haram hukumnya menyentuh mushaf sedangkan ia dalam keadaan tidak suci. Adapun membaca Al-Quran boleh. Hanya saja yang paling baik seseorang ingin membaca Al-Quran, dia hendaknya bersuci terlebih dahulu, berwudu terlebih dahulu. Karena ini adalah bentuk ta'zim, bentuk memuliakan Al-Quran Al-Karim. Kemudian adab yang berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran hendaknya kita membaca di tempat yang juga suci atau bersih. Selain badan kita bersih, selain badan kita suci, kita baca Al-Quran di tempat yang bersih. Bukan di tempat-tempat yang tidak bersih, di tempat yang bau. Tapi membaca di tempat yang bersih. Sambil menghadapkan badan kita ke arah kiblat. Membaca Al-Quran, di antara adabnya adalah menghadapkan badan kita ke arah kiblat. Kemudian adab membaca Al-Quran adalah beristi'adzah sebelum membaca Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila Al-Quran dibacakan, maksudnya apabila engkau ingin membaca Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, apabila engkau telah ingin membaca Al-Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ada di antara lafaz isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada di antara a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ada beberapa lafaz. Bagaimana dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim? Para ulama menyebutkan membaca al-basmalah sebelum Al-Quran, sebelum kita membaca Al-Quran itu disunnahkan apabila membaca di awal ayat atau di awal surat, maksudnya di awal surat, kecuali surat At-Taubah. Dikarenakan para ulama berbeda pendapat apakah surat At-Taubah itu bagian dari surat Al-Anfal sehingga tidak ditulis Al-Basmalah di sana, atau apakah surat At-Taubah tidak ditulis Al-Basmalah karena isinya tentang pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang kafir, sebagaimana kita lihat di awal surat At-Taubah. Jadi walaupun kita membaca surat At-Taubah, awal dari surat At-Taubah, bara'atum minallahi wa rasulih, walaupun kita membaca awal surat At-Taubah, maka kita tidak disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca Al-Quran juga adabnya adalah membersihkan mulut kita. Membersihkan mulut kita. Misalnya kita gosok gigi terlebih dahulu, atau bersiwak, atau berkumur-kumur. Jangan sampai seseorang baca Al-Quran sedangkan mulutnya bau. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Kita harus memuliakannya dengan penuh kemuliaan. Kita harus memuliakan Al-Quran dengan penuh kemuliaan. Kemudian di antara adab
membaca Al-Quranul Karim, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan benar. Inilah di antara maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah. Ternyata makna dari zayyinul Qur'ana bi aswatikum bukan hiasilah Al-Quran dengan suaramu, bukan. Tapi hiasilah suaramu dengan Al-Quran. Sebagian orang karena tidak membaca penjelasan hadis tersebut, menerjemahkan, memaknai bahwa hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Seakan-akan nyanyian. Seakan-akan kita ingin menjadikan Al-Quran nyanyian kalau demikian maknanya. Makna yang benar adalah hiasilah suaramu dengan Al-Quran. Jadi suara kita bukan kita hiasi dengan perkataan yang sia-sia, tapi kita hiasi dengan Al-Quranul Karim, membaca dengan tajwid. Sebagaimana kata Imam Al-Jazari rahimahullahu taala di dalam Muqaddimah Al-Jazariyah, wal akhdhu bit tajwidi amrun lazimu man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimu. Mempelajari tajwid atau membaca Al-Quran dengan tajwid adalah perkara yang wajib. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka dia akan berdosa. Ini kira-kira di antara adab-adab Al-Quran, adab-adab ketika membaca Al-Quran yang mesti kita perhatikan. Yang terakhir adabnya yang hampir terlupakan bagi kita adalah bahwa tidak ada dalil yang menyebutkan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau membaca Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran surat An-Nisa. Kemudian beliau suruh berhenti pada ayat ke-44, dan Abdullah bin Mas'ud berhenti tanpa mengucapkan sepatah apapun dan Nabi diam. Jadi apabila ada di antara kaum muslimin berkeyakinan bahwa disunnahkan membaca sadaqallahul azim, maka kita katakan justru yang benar tidak disunnahkan membaca sadaqallahul azim setelah membaca Al-Quranul Karim. Setelah membaca Al-Quranul Karim tidak ada sunnah membaca apapun sebagaimana perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim dengan adab-adab yang telah disebutkan tadi, dan Allah mudahkan kita untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Al-Quran ini, itu bulan Ramadan. Ini saja, kita lihat pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang masuk yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari dari Pariaman. Saya ingin tanya, apakah batal puasa seseorang saat berwudu, berkumur-kumur, tidak sengaja menelan air tersebut? Syukran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wabaligh fil istinsyaq ma lam takun sha'ima." Bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke dalam hidung, madmadah, istinsyaq maksudnya istinsyaq, kecuali ketika kalian sedang berpuasa. Jadi berkumur-kumur bagi yang berpuasa tentu boleh, hanya saja dia berhati-hati jangan sampai berkumur tersebut menyebabkan dia meminum air kumur-kumurnya tersebut. Namun apabila ketika sedang berkumur-kumur tidak sengaja, maka insyaallah tidak membatalkan wudu. Hanya saja di lain waktu dan di lain kesempatan hendaknya kita berhati-hati ketika berkumur-kumur. Begitu pula ketika memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyaq. Wallahu a'lam. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzah dari Sawalunto ingin bertanya, apakah boleh memberikan zakat harta atau zakat fitri kepada orang yang tidak sholat? Orang yang tidak sholat sudah pernah kita singgung bahwa mereka adalah orang kafir. Orang yang tidak sholat adalah orang kafir.
Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh para ulama kita khususnya di Arab Saudi, dan ini pernah disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah yang kita dengar langsung, dan banyak ulama kita yang lainnya. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya As-Shalah. Sehingga orang kafir tidak berhak menerima zakat. Orang kafir tidak berhak menerima zakat. Karena tidak tahu bacaan salat dari kecil sampai sekarang, sudah tua dan miskin. Ini kesalahan. Kesalahan. Tidak tahu dengan bacaan salat, apakah dia tidak salat? Tentu tidak. Jika tidak tahu dengan bacaan salat, solusinya adalah dia belajar, bukan tidak salat. Sekarang jika dia sudah ada kesadaran, maka wajib baginya salat dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalkan salat bukanlah perkara yang remeh. Meninggalkan salat adalah perkara yang sangat berbahaya, karena menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladzi bayyana wa baina syirki wal kufri tarkus shalah." Perbedaan antara kita, pembatas antara kita dengan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan salat. Jadi orang yang tidak salat tentu tidak sama dengan kita. Bahkan ada ulama mengatakan walaupun sekali salat dia sudah bisa dikatakan kafir. Tapi yang benar, jika dia berulang-ulang tidak salat, berulang-ulang tidak mendirikan salat. Maka kalau kita lihat di dalam buku-buku fikih, tidak ada pembahasan di kalangan ulama bahwa orang yang tidak berpuasa dia kafir. Selagi dia meyakini wajib berpuasa Ramadan dan dia malas berpuasa, maka tidak ada ulama yang mengatakan dia kafir. Begitu pula yang tidak bayar zakat mal, begitu pula yang tidak haji. Berbeda dengan salat. Berbeda dengan salat. Jika ada orang yang tidak salat sama sekali, maka di sini ada perbedaan di kalangan para ulama, dan yang dikuatkan oleh ulama yang kita pegangi adalah bahwa meninggalkan salat sama dengan kafir. Na'udzubillah. Bismillah, Ustaz, ana ulul azmi dari pesisir selatan mau menanya gimana hukum membaca Al-Quran bagi perempuan jika tidak menutup aurat. Jika ditanya hukumnya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Jika menutup aurat dari leher sampai lutut. Yang dimaksud adalah jika menutup aurat dari leher sampai lutut, yang terlihat lutut ke bawah, kemudian tidak pakai jilbab, tentu jawabannya boleh. Tapi yang paling baik, yang lebih afdal, membaca Al-Quran dengan menutup aurat yang sempurna. Ini jika tidak salah juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Wallahu a'lam. Ibnu Ismail di PT Andika Sontang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana hukumnya jika membaca Al-Quran belum bisa membedakan mana tajwid atau artinya, dan membacanya pun masih terbata-bata. Masih banyak tahap belajar Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara kita Ibnu Ismail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa yang lainnya, apabila seseorang membaca Al-Quran masih terbata-bata, tentu wajib bagi dia untuk belajar tahsin. Belajar tahsin. Karena wajib membaca Al-Quran dengan tajwid, berarti belajar tajwid juga wajib bagi dia. Wajib bagi dia. Dikarenakan wajibnya membaca Al-Quran dengan tajwid, sehingga belajar tahsin juga wajib. Karena dalam kaidah disebutkan ma la yatimmu bihi wajibun illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna jika tanpa adanya dia, sesuatu yang tidak sempurna kewajibannya tanpa adanya dia, maka berarti dia juga dihukumi dengan wajib. Dia dihukumi juga dengan wajib. Jadi adapun kalau kita belum tahu arti, ini tidak masalah. Karena bukan berarti kita ini harus tahu dengan arti Al-Quran seluruhnya, tidak. Dan ini berat.
Karena kosakata Al-Quran sangat indah dan sangat padat. Bahkan ulama tafsir pun membutuhkan tafsir untuk melihat makna Al-Quran. Bagaimana lagi dengan kita, yang mana perbekalan kita sangat sedikit dalam ilmu alat, sehingga kita tidak dituntut untuk mengetahui arti Al-Quran. Hanya saja kita wajib bisa membaca Al-Quran dengan benar. Makharijul hurufnya, di mana keluar huruf jangan sampai salah. Bisa membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Jadi kita paksa diri kita untuk belajar tahsin Al-Quran. Jika ada di dekat rumah kita, di lingkungan kita tinggal, tempat belajar tahsin dari nol, maka kita ikuti itu, agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan hukumnya, sehingga tidak salah maknanya. Mudah-mudahan kita yang masih terbata-bata membaca Al-Quran mendapatkan pahala dari Allah. Berapa pahalanya? 2 pahalanya. Sekali baca dan salah, pahalanya 2. Dengan syarat dia tetap masih ada usaha. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat. Walladzi yaqra'uhu wa huwa yatata'ta'u alaihi wa huwa yatata'ta'u. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan berat, masih mengeja-eja, susah bagi dia, wa alaihi syaq, berat baginya, falahu ajran. Dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala karena membaca Al-Quran, dan yang kedua pahala karena dia berusaha untuk memperbaiki bacaannya. Jadi selama kita berusaha memperbaiki bacaan kita, insya Allah kita mendapatkan 2 pahala. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kelima. Nama saya Ian dari Riau, Pekanbaru. Pekerjaan saya supir truk. Setiap hari saya mengantar buah sawit ke pabrik, jarak tempuh lebih 150 km. Apakah saya boleh menggabungkan salat atau menjamaknya? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Justru kepada Bapak Ian dari Riau, justru Bapak boleh mengqashar salat dan juga boleh tidak berpuasa jika safarnya berat. Walaupun safarnya mutawasil, yaitu tidak terputus, terus menerus dia Bapak safar. Pertanyaan Bapak di sini menunjukkan perhatian Bapak kepada Islam, menunjukkan Bapak berharap pahala dan takut terhadap dosa. Dikarenakan jarang kita dapatkan, mungkin karena boleh jadi kita jarang bermuamalah, berinteraksi dengan supir truk, tapi kita sangat senang apabila ada seorang muslim supir truk bertanya tentang masalah ini. Berarti ada kesungguhan dalam menjalankan salat dan juga ibadah yang lainnya. Jadi jawabannya, Bapak bukan hanya saja boleh menjamak, bahkan juga boleh mengqashar, karena ini merupakan safar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua. Pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilyas dari Aceh. Kita pernah mendengar jika Allah itu sesuai perkiraan hambanya. Jika kita menganggap Allah pasti akan memaafkan kita setelah berbuat dosa, jika kita menganggap Allah pasti akan memaafkan kita setelah berbuat dosa karena teringat kata-kata tersebut, bagaimana Ustaz? Jika salah, apa yang harus dilakukan agar takut berbuat dosa? Tambahan Ustaz, jika tahu itu dosa dan tetap diulangi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya, kata Allah, aku, kata Allah, sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Jadi apabila baik persangkaan kita kepada Allah, insya Allah Allah memberikan yang terbaik bagi kita, dan sebaliknya. Sekarang pertanyaan dari saudara kita Ilyas di Aceh, jika kita menganggap Allah pasti akan maafkan kita setelah berbuat dosa, bagaimana itu? Karena teringat kata-kata tadi benar.
dosa apapun yang dilakukan oleh setiap hamba akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia bertaubat. Dua syaratnya dosa dia diampuni. Yang pertama, nyawanya belum sampai di kerongkongan. Nyawanya belum sampai di kerongkongan. Innallaha ta'ala yaqbalut taubah ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Tapi kalau sudah sakratul maut, rasa-rasanya sulit pintu taubat dibuka. Rasa-rasanya sulit pintu taubat dibuka. Dan yang kedua, ketika matahari belum terbit di sebelah timur. Ketika matahari belum terbit di sebelah timur. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'a at-taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'us syamsu min maghribiha. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrah tidak akan terputus sampai taubat terputus, dan taubat tidak akan terputus sampai terbitnya matahari di sebelah barat. Jadi kalau matahari terbit di sebelah barat, tentu tidak ada lagi taubat dan tentu tidak lagi manfaat lagi hijrah seseorang. Wallahu a'lam. Jadi bukan berarti ini kita merasa aman dari makar Allah. Karena setiap hamba harus hidup di antara khauf dan raja. Bukan berarti dikarenakan dia berharap dengan ampunan Allah, kemudian dia terus berdosa, dia merasa aman. Tidak. Setiap hamba, dia harus berada di antara raja dan khauf, antara rasa harap dan rasa takut, agar dia tidak menjadi orang yang menyimpang. Karena orang yang beribadah hanya ada rasa harap di dalam hatinya, tidak takut dengan siksa Allah, dia sama dengan orang Jabriyah. Dia sama dengan orang Murji'ah maksudnya. Dia sama dengan orang Murji'ah. Sebaliknya, apabila dia beribadah hanya karena rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa harap, dia sama dengan orang Khawarij. Kita Ahlussunnah mengumpulkan 3 hal. Beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, bukan seperti orang sufi, dan juga dengan rasa harap dan rasa takut. Mengumpulkan 3 unsur ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa kita hari ini, bulan ini, kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni Allah dosa-dosa kita dan dibebaskan negeri kita ini beserta negeri kaum muslimin khususnya dan seluruh negeri yang lainnya secara umum dari wabah virus corona ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membaca Al-Quran di HP tanpa berwudu? Boleh. Karena membaca Al-Quran di HP atau Al-Quran yang berada di aplikasi handphone ini tidak dihukumi sebagai mushaf, karena dia bisa ditutup dan dibuka. Berbeda dengan mushaf. Karena Al-Quran sifatnya tabi', mengikuti. Al-Quran ini dia mengikuti handphone. Dia bukan sesuatu yang inti, Sama dengan kita megang handphone, boleh kita bawa ke kamar mandi. Ketika kita di handphone kita ada aplikasi Al-Quran, bukan berarti handphone kita juga tidak boleh kita bawa ke kamar mandi, kecuali jika kita buka. Aplikasi kita buka, dia terlihat. Ini tentu tidak boleh karena lafaz-lafaz Al-Quran terlihat. Ini jangankan Al-Quran, kertas saja yang ada tulisan Allah, ada lafaz dari ayat-ayat Al-Quran, bukan Al-Quran tapi kertas, satu ayat atau potongan ayat dari Al-Quran kita bawa ke kamar mandi tidak boleh, kita bawa ke WC tidak boleh.
apalagi Al-Quran walaupun dia di dalam aplikasi handphone. Dan membaca Al-Quran di aplikasi handphone sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, bahwa hukumnya tidak sama dengan membaca Al-Quran dari mushaf. Sedangkan dari mushaf wajib dalam keadaan berwudu menurut pendapat yang banyak dikuatkan oleh para ulama rahimahumullah wa hafizahum. Pertanyaan yang ke-8 yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, apakah orang yang meninggal di bulan Ramadan memiliki keistimewaan? Jawabannya tidak. Karena meninggalnya seseorang tidak terkait dengan tempat dan waktu. Meninggalnya seseorang, istimewanya seseorang ketika meninggal tidak terkait erat dengan waktu dan tempat, tapi terkait erat dengan perbuatan. Terkait erat dengan perbuatan. Sedang apa dia ketika sedang wafat? Ini yang perlu ditanyakan. Ini yang perlu ditanyakan. Sedang apa? Jika dia membaca Al-Quran, jika dia wafat dalam keadaan membaca Al-Quran sebagaimana Utsman bin Affan, maka insya Allah kita berhusnuzan, insya Allah jika Allah mengizinkan dia adalah orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, karena kita hanya bisa menghukumi secara zahir. Tapi jika dia berada di dalam masjid misalnya, di rumah Allah, dia berada di rumah Allah, tapi dia meninggal sedang menonton dari handphonenya tayangan-tayangan tidak baik, tontonan-tontonan yang tidak baik, mengumbar syahwat, maka tentu dia berdosa dan dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah menurut zahir pandangan kita, wallahu a'lam. Jadi tidak ada keterkaitan antara wafat di hari-hari, namun kita hanya bisa berharap mudah-mudahan dikarenakan bulan ini bulan yang mulia, orang yang wafat di bulan ini termasuk orang-orang yang Allah berikan ampunan kepadanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armen dari Solok Selatan, mau nanya nih Ustaz, ada apa dengan pertengahan Ramadan? Jawaban singkatnya bahwa pertengahan Ramadan lebih baik daripada awal Ramadan. Pertengahan Ramadan, 10 kedua di bulan Ramadan tentu lebih baik daripada 10 pertama di bulan Ramadan. Di antara amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan dan harusnya kita tambah juga di pertengahan bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran kita. Kualitas kita terhadap Al-Quran, kualitas kita terhadap salat malam kita, itu kita tambah. Ada yang mengatakan Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ini hadisnya dinyatakan tidak sahih menurut ulama hadis, wallahu a'lam. Kita sambung lagi sedikit lagi. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, nama Ana Malfet, alamat Kota Alam. Ya, ini teman kita, Masya Allah. Tadi juga ada Wahyu, teman kita, sahabat kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Soal Ustaz, di kampung Ana masih melaksanakan salat tarawih, sementara pemerintah sudah melakukan himbauan untuk salat di rumah. Sementara kampung Ana jarang orang-orang dari luar masuk. Apa hukumnya Ustaz? Kita salat di masjid atau di rumah? Kita salat di rumah. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu sesuai dengan kaidah fikih darul mafasidi aula, atau dalam redaksi lain muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Ikuti anjuran dari pemerintah, arahan dari pemerintah dan maklumat dari MUI, karena itu sebaik-baik langkah yang kita lakukan di hari-hari seperti ini. Jangan sampai menunggu korban berjatuhan baru kita berhenti, baru kita meninggalkan masjid atau sementara. Maka sejak ulama menghimbau
dan pemerintah juga menghimbau, kita wajib melaksanakan itu karena Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Alhamdulillah, ulil amri kita melaksanakan arahan dan himbauannya sudah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Allahu a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum jika ibadah rutin bahkan dengan sunnah tapi maksiat tetap setelah melakukan maksiat tersebut, ada rasa takut hati kita tetapi kita mengulangi lagi? Ini namanya adalah nafsun lawwamah. Nafsun lawwamah. Jiwa yang suka menyesal. Setelah dia bermaksiat dan menyesal, kemudian beribadah lagi, bermaksiat lagi, beribadah lagi. Tapi ingat bahwasanya dosa dilakukan setelah terus-menerus atau israr, ini akan membuat dosa besar. Seorang mukmin, sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tidak terjatuh ke dalam lubang sebanyak 2 kali. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik supaya kita tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah supaya diistiqomahkan dan buang hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena setiap manusia apabila tidak dia pegang sesuatu yang bermanfaat, maka dia akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jika dia tinggalkan sesuatu yang bermanfaat, maksudnya dia akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita baca 2 pertanyaan lagi atau 3, setelah itu kita tutup. Ini banyak sekali pertanyaan dari Abdi Riau. Assalamualaikum Ustaz, saya bersama keluarga pada Ramadan ini salat tarawih di rumah. Bagaimana salat tarawih sesuai sunnah Ustaz? Apakah ada zikir-zikir khusus antara setiap 2 rakaat? Karena saya salat tarawih di rumah selama ini tidak ada baca zikir. Berhubung saya pun juga enggak tahu zikir-zikirnya, apakah salat saya sah Ustaz? Terima kasih jawabannya. Tidak ada zikir khusus antara 2 rakaat kepada 2 rakaat berikutnya. Kalau kita sudah selesai 2 rakaat yang pertama, kita langsung naik pada 2 rakaat yang kedua. Yang ada adalah zikir khusus setelah salat witir, yaitu membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Ini tambahannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ana Alif dari Kabupaten Maupun Kota. Bagaimana hukum baca Al-Quran dengan ilmu nagham? Terima kasih. Apabila yang dimaksud dengan ilmu nagham adalah ilmu maqamat yang banyak berkembang pada saat ini, maka kebanyakan ahli qiraah, diantaranya Syekh Ahmad Isa, Profesor Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi dari Mesir, hafizahullah, masih hidup beliau. Kemudian Syekh Aiman Rushdi, ini 2 orang ulama ahli qiraah Masya Allah yang senior, mengatakan hukumnya haram. Hukumnya haram. Ada rekaman video beliau bersebaran di YouTube. Kemudian juga di antara Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, hafizahullah, ulama hadis, mereka mengatakan ini hukumnya tidak diperbolehkan jika yang maksud dengan nazam ilmu maqamat. Tapi mungkin ini ditanyakan kembali kepada ustadz-ustadz kita yang konsentrasi penuh dalam ilmu tersebut. Wallahu a'lam. Bismillah. Hamba Allah, payakumbuh, apakah benar wajib hukum berwudu sebelum baca Al-Quran? Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Jawabannya benar. Wajib membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Assalamualaikum Ustaz, saya Lisa dari Takengon. Saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan saat kita merasa iman sedang turun dan merasa futur dalam ibadah? Jika iman sedang turun, yang dilakukan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quranul Karim. Karena dengan membaca Al-Quran, kita akan, ini diantaranya. Karena dengan membaca Al-Quran, hati kita akan tenang. Alladzi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Kata Allah di dalam surah Ar-Ra'd, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, "Faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa saja yang ikut petunjukku, maka dia tidak akan merasakan ketakutan dan sedih. Kenapa dia tidak takut dan sedih? Karena ada iman di hatinya. Setelah dia mengikuti petunjuk Allah, membaca Al-Quranul Karim. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan di dalam surat Thaha, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia enggak akan sesat dan enggak akan sengsara. Kenapa enggak sengsara? Karena dia bahagia. Mengapa dia bahagia? Karena dia hidup bersama Al-Quranul Karim. Jadi ketika futur, di antaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan rajin membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian duduk di majelis ilmu, berteman dengan orang-orang baik. Ini insyaAllah akan membuat kita semakin naik imannya insyaAllah. Walaupun suatu hal yang wajar menurut Ahlussunnah, iman seorang hamba naik turun. Al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Bu Darmini Duri, Riau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apa hukumnya jika kita berbagi makanan di bulan puasa kepada non-muslim? Boleh hukumnya, tidak haram. Bahkan boleh jadi itu di antara perkara yang dianjurkan, melembutkan hati mereka, atau min babi ta'lifil qulub. Di antara bagian dari melembutkan hati, kita katakan ini ada hadiah. Tentu kita tidak namakan ini makan berbuka, karena orang muslim tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi kita sebut ini adalah ada hadiah makanan dari kami masak. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita juga berdoa kepada Allah supaya hatinya dibukakan Allah untuk menerima kebenaran Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana iin payakumbuh, izin nanya Ustaz, apakah ada zakat gajian atau zakat profesi? Jazakallahu khairan wa jazakillahu khairan. Zakat profesi sama dengan zakat yang lainnya, harus menunggu haul dan mencapai nisab. Apabila belum mencapai nisab dan belum sampai haulnya, maka tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Zakat profesi tidak diambil tiap bulannya. Bagaimana mungkin diambil tiap bulannya? Haulnya tidak mencapai. Anggap nisabnya mencapai. Anggap ada orang gajinya setahun 50 juta. Berarti sudah mencapai nisab. Tapi dia belum mencapai haul. Boleh jadi dia punya utang lebih dari jumlah gajinya 50 juta selama setahun tersebut. 50 kali 12, 600 juta. Boleh jadi dia punya utang setengah M atau lebih. Atau dia punya kebutuhan, punya tanggung jawab yang harus dia keluarkan. Maka di antara hal yang zalim yang terjadi, apabila gaji diambil tiap bulan 2,5% atas nama zakat profesi. Karena zakat profesi tidaklah diambil melainkan setelah mencapai nisab dan haul. Sama dengan zakat harta yang lainnya. Wallahu a'lam. Nama Bapak Panjian Mautani. Ustaz, tolong jelaskan ayat terpanjang terdapat pada surat apa? InsyaAllah pertanyaan Bapak kita ini. Oh ya, maaf, alamat kami di Margo KB Meranin. Ya, kita tidak tahu Pak. Mudah-mudahan suatu waktu kita tahu dengan alamat Bapak ini dan bisa berziarah ke sana insyaallah. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran ada pada surat Al-Baqarah ayat 282. Satu halaman. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh.
berada di dalam surat Al-Baqarah juz yang ketiga ayat 282. Ayat 282. Ini tentang ayat berkaitan dengan utang piutang. Dengan utang piutang. Agar ketika utang piutang disunnahkan mencatatnya. 19. Jasrul dari Solo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya hukum masuk kerja karena ada orang dalam. Maksudnya dibantu ya. Ada perantara. Apa hukumnya Ustaz? Contoh kita masuk jadi honorer dibantu pejabat seperti anggota DPR atau pejabat lainnya yang mana karena kita seorang tim sukses beliau atau kerabat dekat. Ya, ini mungkin terkait dengan sesuatu yang dinamakan balas jasa. Karena kita pernah menjadi tim suksesnya, kita dibantu. Atau balas budi. Apabila seseorang dibantu masuk ke suatu lembaga dan dia berhak, dia dibantu dengan sebutan yang sekarang disebut dengan rekomendasi, ini tidak masalah. Jika memang dia berhak. Jika memang dia berhak. Ada orang daftar sekolah misalnya, daftar kerja di sebuah tempat, direkomendasikan memang memiliki kapabilitas yang baik, kinerja yang baik, kemampuan yang baik, matang dalam pekerjaannya, cerdas, atau bahasa ringkasnya dia cocok, maka ini tidak masalah. Ini rekomendasi namanya tazkiyah. Tapi jika yang masuk kerja tersebut dia menyogok kepada orang dalam, ini tidak boleh. Ini namanya pungutan liar atau suap menyuap, tidak diperkenankan, haram hukumnya. Atau jika orang ini atau seseorang yang masuk ke dalam dunia kerja, dia minta tolong kepada orang dalam, dia tidak berhak. Tapi karena hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan, atau hubungan pernah ditolong, ini disebut dengan nepotisme. Dan ini juga tidak boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, masalah sakit gatal saya yang sudah menahun belum diberi kesehatan oleh Allah. Syafaakallah. Jika yang bertanya laki-laki, kita katakan syafaakallah. Sudah sekitar 4 tahun dari Abdul Halim, RT 12 RW 03, Desa Bumi Agung, Kecamatan Lan, Kabupaten Muba, Provinsi Sumsel. Solusinya kepada saudara kita yang bertanya, abang atau bapak kita yang bertanya, adalah tentu berobat. Karena sesuatu diserahkan kepada ahlinya. Karena penyakit bapak ini penyakit gatal, tentu kita tanyakan kepada ahlinya, dokter spesialis kulit. Dokter spesialis kulit. Dengan tetap kita memohon kepada Allah kesembuhan. Karena datangnya kita kepada dokter adalah bagian dari tawakal. Datang kita kepada dokter, bagian dari tawakal. Adapun kita hanya berdoa saja, tidak ada usaha, tentu ini perbuatan yang tidak dibenarkan. Bagian dari kita bertawakal, berdoa kepada Allah, kita juga berusaha mencari obat-obatannya. Dan kita doakan, mudah-mudahan para pemirsa yang lain dan kita semua mendoakan bapak kita ini, saudara kita ini, abang kita ini, Abdul Halim, yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Allah sembuhkan penyakitnya. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, penyakit kita, dan penyakit semua kaum muslimin. Kita lanjut. Nama Mariatun, alamat Bandung, Tulung Agung, Jatim. Alamat Bandung, Tulung Agung, Jatim. Bandung, tapi di Jatim. Atau mungkin nama jalan ya Bandung.
Kita lihat pertanyaannya. Soal gimana hukum orang yang suka memberi tapi suka merendahkan dan suka membicarakan kehidupan orang lain? Jawaban kita, lebih baik dia tidak memberi dan tidak membicarakan kehidupan orang lain dan tidak merendahkan. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik, qaulun ma'rufun, perkataan yang baik lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Jangan. Biarlah tidak memberi. Kalau harus memilih. Kalau harus memilih, memberi tapi menyakiti atau tidak memberi tapi tidak menyakiti. Lebih baik kita pilih hal yang kedua, tidak memberi dan juga tidak menyakiti. Karena dosa atau pahala memberi, bersedekah sudah terhapus, akan terhapus disebabkan menyakiti. Karena dia nanti di hari kiamat menjadi orang yang muflis. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ataduruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang-orang yang muflis? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina," orang muflis menurut kami wahai Rasulullah, "man la dirham lahu wa la dinar." Orang yang enggak punya dirham dan enggak punya dinar, enggak punya uang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muflis itu adalah man ya'ti bi hasanat ka amsalil jibal. Dia datang dengan kebaikan-kebaikan sebesar gunung kebaikan-kebaikannya. Walakin akan tetapi kata Nabi yasubbu hadza wa yasfiku dama hadza wa yashtumu hadza dan seterusnya. Jadi dia datang dengan kebaikan yang banyak tapi dia lakukan hal-hal yang menyakiti, mencela, mencaci maki, menumpahkan darah, menggunjing dan hal-hal yang mengotori atau merusak pemberiannya tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, berhubungan suami istri apa malam hari dari jam berapa? Ya, ini pertanyaannya tentang masalah berhubungan antara suami dan istri. Kalau yang dimaksud adalah di malam Ramadan, maka bebas. Dinamakan dihukumi malam jika sudah terbenam matahari sampai terbitnya fajr shadiq. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian bercampur dengan istri kalian. Hunna libas uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Jadi apabila yang dimaksud adalah di malam bulan Ramadan, maka hukumnya atau jamnya bebas. Dan kapan wajib mandi? Lebih cepat, lebih baik. Mandi wajib. Hanya saja jika ingin menunda mandi wajib sampai datang waktu subuh, maka sebelum tidur dianjurkan mencuci kemaluannya terlebih dahulu dan berwudu baru dia tidur. Wallahu a'lam. 3 pertanyaan lagi insyaallah. Masih ada 4 jadinya. Hamba Allah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghitung zakat mal yang benar Ustaz? Zakat mal, zakat harta dikeluarkan jika terpenuhi 2 hal. Yang pertama nisab, yang kedua haul. Disebut dengan nisab adalah kadar. Kadarnya adalah 85 gram emas. Sedangkan haul adalah jangka waktu yang dimiliki selama 1 tahun penuh. Kita anggap 85 gram emas sama dengan 45 juta. Kita anggap 85 gram emas sama dengan 45 juta. Dan itu dia miliki di tanggal 1 Ramadan. Kita anggap, kita contoh kasusnya seperti ini. Tanggal 1 Ramadan dia punya uang
45 juta di tahun 1440 Hijriah, tahun lalu, Ramadan tahun lalu, dan itu tidak berkurang dari 45 juta. Uang dia bukan 45 juta tapi 50 juta. Kita ulang lagi, 85 gram emas, 85 gram emas sama dengan 45 juta. Sedangkan uang yang dia miliki 50 juta. Dia mulai punya uang 50 juta atau di atas 45 juta tersebut pada tanggal 1 Ramadan 1440 Hijriah. Ramadan tahun yang lalu. Dan di Ramadan tahun ini, 1 Ramadan kemarin, uangnya tidak berkurang dari 45 juta. Justru bertambah. Kita anggap dari 50 yang dia miliki 1 Ramadan 1440 Hijriah sekarang menjadi 100 juta. Di tanggal 1 Ramadan yang baru berlalu berapa hari yang lalu. Kira-kira 13 hari atau 12 hari yang lalu. Berarti dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. 100 juta, 2,5% dari 100 juta sama dengan 2,5 juta. 100 atau ya 2,5% dari 100 juta berarti 2,5 juta. Maka dia keluarkan 2,5 juta zakatnya tersebut diberikan kepada salah satu dari 8 asnaf yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, dari Mas di Payakumbuh. Saya salat tarawih di rumah 44. Oh gitu, 44. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Baik. Salat tarawih 4 rakaat ini adalah salah satu pendapat mazhab Hanafiyah dan dipegang oleh salah satu ormas Islam besar di Indonesia yang masih bersikukuh bahwa salat tarawih dilaksanakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Padahal yang benar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis dari Ibnu Umar, salatul laili masna masna. Salat malam itu kata Nabi kita 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumus subha, apabila salah seorang di antara kalian khawatir datang waktu subuh, falyutir rak'atan wahidatan. Maka cukuplah dia witir 1 rakaat. Jadi salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila ada yang mengatakan bagaimana dengan hadis Aisyah? Hadis Aisyah adalah perkataan Aisyah. Aisyah melihat perbuatan Nabi dan Aisyah tidak merincikan itu di dalam hadis tersebut, tapi di dalam hadis yang lain, masih dalam kitab yang sama. Aisyah menyebutkan juga dari hadis Nabi, yusallimu min kulli rak'atain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam setiap 2 rakaat. Ini dirincikan dalam hadis yang lain, bukan di dalam hadis yang sama. Adapun perkataan Aisyah, Nabi salat 4-4, yusalli arba'an, bukan berarti 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, tidak. Karena tidak dirincikan bagaimana sifat salat Nabi di dalam hadis tersebut. Dirincikan di hadis setelahnya. Kira-kira 2 hadis setelahnya. Aisyah mengatakan yusallimu min kulli rak'atain. Nabi salam setiap 2 rakaat. Kemudian, apakah mungkin perbuatan Nabi bertentangan dengan perkataan Nabi? Nabi yang mengatakan salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Apakah mungkin Nabi salat malamnya 4-4? Tidak mungkin. Dan ketika ada sesuatu yang kelihatan secara zahir bertentangan antara perbuatan dengan perkataan, yang kita pegang adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua perbuatan Nabi harus kita lakukan. Di antaranya perbuatan Nabi adalah yang tidak boleh bahkan kita lakukan, haram kita lakukan, yaitu berpoligami lebih dari 4. Berpoligami lebih dari 4. Karena Nabi tidak membolehkan hal tersebut. Al-Quran juga tidak membolehkannya. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahrul dari Gresik. Saya mau tanya, apakah berdosa jika kita tahu sebuah ilmu namun tidak diamalkan karena lupa?
tidak berdosa. Jika seseorang terlupa tidak berdosa. Kalau dia tidak mengamalkan sebuah ilmu karena lupa, bukan karena disengaja, maka tidak berdosa. Kalau kita lupa, langsung kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, "Wadhkur rabbaka idza nasita." Berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah apabila engkau sedang lupa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya yang bertanya, maaf saya tidak sebut nama. Ustaz, saya seorang wanita, Ustaz. Dulu ketika saya remaja, saya pernah pergi ke dukun untuk pengasihan. Yang saya tanyakan, tetapi hati saya sama sekali tidak percaya. Bagaimana Ustaz? Apakah saya syirik? Ya, datang ke dukun, minimal datang ke dukun, kalau memang tidak mempercayainya, minimal tidak diterima ibadahnya selama 40 hari. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arafan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke tukang tenung, ke dukun, dia bertanya tentang sesuatu, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kalau memang benar, tidak dia benarkan sesuai dengan pertanyaannya, hati tidak sama sekali percaya. Ya, hatinya sama sekali tidak percaya dengan itu. Tapi kalau dia percaya, tentu itu membuat dia telah melakukan kesyirikan. Wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan 30 pertanyaan. Ini ada 27, 28, 29, 30. 4 pertanyaan lagi. Adapun pertanyaan yang masuk dan belum terjawab, dengan izin Allah Ta'ala, insyaallah kita jawab pada pertemuan di Senin malam insyaallah. Jonaldi Duri Riau, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubungan penyakit yang diderita seseorang terhadap dosa atau kesalahan yang diperbuatnya? Bagaimana membedakannya dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Sudah pasti bahwa apapun yang menimpa kita pasti karena dosa kita. Pasti karena dosa kita, itu musibah. Disebabkan dosa kita. Hanya saja apakah musibah itu menjadi ujian bagi kita atau menjadi laknat bagi kita. Apabila musibah yang datang kepada kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah itu adalah ujian dari Allah yang membuat derajat kita terangkat insya Allah. Tapi apabila ujian tersebut bukan yang membuat kita dekat kepada Allah, tetapi semakin jauh dari Allah, maka berarti ini adalah laknat. Sama dengan adanya virus corona sekarang ini, kita banyak diminta oleh pemerintah kita agar berdiam diri di rumah. Kemudian kita sibukkan berdiam diri kita di rumah dengan hal yang tidak bermanfaat, maka percayalah itu laknat bagi orang tersebut, na'udzubillah. Namun jika berdiam diri di dalam rumah membuat dia semakin dekat dengan Allah, semakin kenal dengan Allah, baik bertobat kepada Allah, dekat kepada Al-Quranul Karim, dan dia dengarkan kajian-kajian, dia baca buku, dia muhasabah dirinya, introspeksi dirinya, maka insya Allah musibah yang sedang kita hadapi ini atau musibah yang lainnya, termasuk sakit yang ditanyakan tadi, insya Allah ini bukanlah laknat tapi ujian dari Allah. Baik. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya kalau mahar nikah belum dilunaskan tapi beliau sudah wafat? Terima kasih Ustaz. Mahar adalah kewajiban seorang suami kepada istri. Dia bukan rukun dari nikah. Beda antara rukun dengan wajib. Rukun lebih berat daripada wajib. Rukun lebih penting daripada wajib. Apabila mahar belum dilunasi, insya Allah, apabila diikhlaskan oleh sang istri, ini tidak masalah. Namun jika tidak diikhlaskan, ini yang kita belum bisa menjawabnya. Insya Allah akan kita tunda jawaban ini lebih jelas pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya,
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sulawesi Tenggara. Saya ingin sekali melaksanakan salat 5 waktu, tapi selalu tidak jadi karena kelelahan mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga. Saya selalu merasa sangat pendosa Ustaz. Merasa sangat pendosa sekali. Wassalam. Para sahabiat, para istri Nabi SAW, mereka ibu rumah tangga, memiliki pekerjaan yang juga banyak. Para sahabat-sahabat Rasulullah sahabiat juga memiliki pekerjaan yang banyak. Tapi meskipun demikian tidak menghalangi mereka dari salat 5 waktu. Karena ini adalah salat wajib. Apabila ibu yang bertanya ini meninggalkan salat 5 waktu hanya karena kewajiban sebagai ibu rumah tangga, karena ada pekerjaan rumah yang banyak, tentu ini sangat berdosa sekali. Dan ini tidak bisa dijadikan alasan. Karena dua-duanya sama-sama wajib. Dua-duanya wajib. Pekerjaan rumah tangga kewajiban kepada suami. Dan mentaati suami adalah kewajiban kepada Allah. Salat juga kewajiban kepada Allah. Jangan sampai kita beralasan juga, saya mau rajin salat 5 waktu, yang penting pekerjaan rumah tangga nggak saya lakukan. Ini juga bukan jawaban yang benar misalnya. Tapi yang baik bagaimana? Pekerjaan rumah tangga tidak dia lalaikan, apalagi salat. Apalagi salat tidak dia lalaikan. Dan alhamdulillah, salat satu hari satu malam cuma 5 waktu. Bukan 50 waktu. Kalau 50 waktu kita nggak punya waktu berkumpul dengan teman-teman, nggak punya waktu mencari bagian kecil dari dunia kita yang Allah perkenankan. Tapi alhamdulillah salat cuma 5 waktu. Kemudian itu masih kita lalaikan karena pekerjaan, berarti ini sesuatu yang sangat berbahaya apabila masih ada pada seseorang wanita atau juga mungkin seorang lelaki yang bekerja sampai-sampai melalaikan salatnya. Harusnya terfikir baginya, apabila dia salat 5 waktu Allah dia dahulukan, maka insya Allah Ta'ala Allah akan mudahkan pekerjaan rumah tangganya insya Allah. Dibawakan ke sana pikiran tersebut agar dia rajin salat 5 waktu dan tetap istiqamah di awal waktu. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama saya Apri Wahyuni dari Medan. Bagaimana kita yang selalu beribadah tapi tidak pernah memakai jilbab? Bagaimana itu Pak Ustadz? Baik. Kepada saudari kita yang bertanya, Apri Wahyuni, kakak kita mungkin ini atau ibu kita, sebagai seorang muslimah yang baik, kita tidak boleh membeda-bedakan kewajiban. Karena sebagaimana diwajibkannya salat kepada seorang wanita, kepada setiap wanita, juga diwajibkan berhijab kepada setiap wanita yang sudah baligh. Sebagaimana diwajibkan puasa Ramadan kepada setiap wanita, membayar zakat, mal, haji bagi yang mampu, bagi para wanita juga diwajibkan berhijab. Jadi jangan kita beda-bedakan. Karena kita khawatir membeda-bedakan ibadah padahal sama-sama wajib, kita khawatir ini masuk ke dalam perangkap Yahudi yang mana membeda-bedakan perintah satu dengan perintah yang lainnya. Orang Yahudi ketika disuruh beriman kepada Taurat mereka mau, tapi disuruh beriman kepada Al-Quran tidak mau. Padahal Taurat dan Al-Quran dua-duanya kitab yang Allah turunkan. Dia beda-bedakan. Karena diturunkan Taurat kepada Musa, maka dia mau. Kenapa tidak mau beriman kepada Al-Quran? Karena diturunkan kepada Muhammad SAW. Dia beda-bedakan. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, atakfuruna bi ba'din atu'minuna bi ba'din wa tu'minuna bi ba'din. Apakah kalian kufur kepada suatu ayat dan beriman kepada ayat yang lain? Jangan sampai kita masuk ke dalam perangkap seperti ini. Kita beribadah rajin tapi meninggalkan hijab.
Bagaimana ibadah kita? Insya Allah ibadahnya diterima Allah. Hanya saja dia senantiasa mendapatkan dosa. Selama dia tidak berhijab, tidak menutup auratnya ketika dia bertemu dengan yang bukan mahram, maka dia akan senantiasa mendapatkan dosa. Bahkan wanita yang berhijab, memakai kerudung, tapi masih memajang fotonya misalnya di media-media sosial, dia akan dapat dosa. Bagaimana dengan wanita yang memajang foto atau keluar dari rumah dengan tidak memakai jilbab? Maka kita nasihatkan kepada saudari-saudari kita muslimah, ibu-ibu kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita semua, agar mentaati perintah Allah untuk berhijab dengan hijab yang sempurna. Jangan sampai ketika diperintahkan menutup muka dengan masker, kita taati, sedangkan menutup kepala kita dengan jilbab, dengan kerudung, tidak kita taati. Padahal masker kalau enggak kita pakai, yang kena bukan akhirat kita, tapi dunia kita, jasad kita yang mati. Tetapi jika hijab tidak kita pakai, dan ini sampai hayat, sampai maut menjemput kita, sampai malaikat maut menjemput kita, tidak kita pakai hijab, maka takutlah kepada azab Allah dikarenakan tidak pakai hijab, daripada takutnya wanita muslimah kepada masker kalau dia tidak pakai masker di saat virus ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dan Allah ridhai langkah-langkah kita, serta dimudahkan kita untuk istiqamah beribadah as-siyam wal qiyam di bulan Ramadan ini, dan Allah ampuni serta bebaskan kita dari api neraka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah berpartisipasi dalam pertanyaan-pertanyaan, dan kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam acara ini. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat kita, abang-abang kita yang telah ikut andil di belakang layar mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.